Oke teman-teman, perhatikan gambar berikut. Oke, tahu nggak ini namanya apa? Betul sekali, ini namanya termometer. Jadi coba teman-teman fokus pada bilangan yang ada pada termometer. Ada negatif 40 ya kan? Dan urutan sampai ke atas ada 120. Mohon maaf ya teman-teman, ini karena Ustadz rekamannya masih banyak orang-orang bermain di depan. Jadi agak terganggu nih pembelajaran kita di pagi kali ini. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu suara penjelasan Ustadz ya. Oke, jadi ini namanya termometer, di mana ada tanda satuan suhunya ya kan? Derajat Fahrenheit, ada derajat Celcius. Termometer. Nah, kalau ini namanya apa nih? Ini biasanya kita dapat temui di sungai besar gitu ya, di bendungan. Nah, ini biasanya alat ukur untuk mengetahui ketinggian air. Ya. Sama urutannya, maksudnya bentuknya itu sama. Dimana di sini ada urutan angka ya kan. Nah, urutan angka dari yang paling kecil ke yang paling besar. Terus ini. Nah, ada pizza. Pizza besar dipotong jadi beberapa bagian. Kalau di sini jadi 8 bagian ya, 8 bagian. Terus diambil nih sama ayah. Tinggal berapa jadinya? Tinggal 7. Nah, perbandingan yang diambil sama yang utuh ya, yang secara komplit, atau besaran pizza yang diambil oleh ayah. Kira-kira teman-teman bisa nggak melambangkan atau mengetahui atau bisa menebak nggak? Ini berarti ayah ngambilnya berapa bagian sih? Insya Allah teman-teman kayaknya udah ada gambaran nih ya. Udah ada gambaran. Jadi ini sangkut pautnya dengan bilangan pecahan, betul. Ini berarti ayah ambil 1 potong nih teman-teman. Jadi perbandingannya berapa? Betul, 1:8 atau 1/8. Ya. Nah, kita langsung masuk ke bilangan bulat. Jadi ini namanya garis bilangan teman-teman. Garis bilangan bisa teman-teman gunakan untuk membantu mengurutkan bilangan bulat, ya kan? Jadi bilangan bulat itu terdiri dari 3 bilangan teman-teman, terbagi jadi 3. Bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, bilangan 0 ya, bilangan 0. Selanjutnya bilangan bulat negatif. Nah, jadi ketika nanti ditanya bilangan bulat itu ada apa aja sih? Bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Selanjutnya, nah di sini ada masalah nih. Suatu keluarga akan mengadakan tasyakuran pada tanggal 5 Agustus 2020. Proses persiapan dilakukan pada H-9. Pada H-7, undangan dibagikan kepada warga yang diundang, dan H+2, keluarga dari luar kota akan hadir ke rumah. Pertanyaannya adalah, tanggal berapa persiapan mulai dilakukan? Tanggal berapa undangan dibagikan kepada warga? Tanggal berapa keluarga dari luar kota datang ke rumah? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama nih teman-teman. Namun kita belajar dulu nih konsep dari bilangan bulat. Nah, kita kembali ke garis bilangan. Jadi di bilangan bulat, teman-teman, apabila bilangnya itu menuju ke kanan ya, itu pasti akan semakin besar. Ya kan? Dari 0, 1, 2, 3, 4 kan nambah 1, nambah 1, nambah 1. Nah, akan semakin besar. Begitupun dengan sebaliknya. Apabila bilangnya itu menuju ke kiri ya, semakin ke kiri, maka nilainya semakin
kecil. Jadi kalau teman-teman diminta untuk membandingkan ya, negatif 5 sama 0, itu besaran mana? Sama 0, besaran mana coba? Berarti ya teman-teman tinggal lihat yang ada di sebelah kanan itu angka berapa? Angka 0, berarti 0 yang lebih besar. Nah yang lebih kecil berarti negatif 5. Begitu. Nah sekarang apabila teman-teman diminta untuk memberikan tanda seperti ini, lebih kecil, sama dengan, sama, lebih besar, pada bilangan seperti ini. Negatif 2, titik-titik 3. Lebih tepat yang mana? Lebih kecil? Kayaknya sama dengan enggak ya, karena berbeda sih negatif 2 dan 3. Atau lebih besar? Ini lebih kecil atau lebih besar? Yang pas itu mana? Negatif 2, titik-titik 3. Negatif 2 lebih kecil dari 3. Betul enggak? Betul. Berarti tandanya adalah ini. Ya kan? Lebih kecil. Terus kalau ini, kalau ini negatif 4, titik-titik 2. Lebih kecil atau lebih besar? Betul, lebih kecil. Next, negatif 5, titik-titik negatif 3. Ini lebih kecil atau lebih besar? Betul, masih lebih kecil. Ya kan negatif 5 di sini, negatif 3 di sini. Lebih kecil. Nah, kalau ini 0, titik-titik negatif 8. Negatif 8 itu berarti ada di sebelah sini, teman-teman. Ini negatif 6 ya. Ini negatif 7. Nah, negatif 8 di sini nih, nyempil. Mana, teman-teman? Nah, ini lebih besar. 0 lebih besar daripada negatif 8. Lalu bagaimana cara mengurutkan? Bagaimana cara mengurutkan bilangan negatif 2, negatif 5, 2, 1, 0, negatif 6, dan 4 dari bilangan yang terkecil? Perhatikan, di sini perintahnya adalah terkecil dari yang terkecil. Nah, kalau dalam bilangan bulat, teman-teman, berarti perhatikan. Berarti kita fokus dulu nih. Yang pertama pasti yang bilangannya itu ada negatifnya. Nah, yang bilangan negatifnya itu ada di sini. Ada negatif 5 sama negatif 6. Nah, yang paling kecil mana? Berarti yang letaknya paling kiri nih. Antara negatif 5 sama negatif 6. Yang paling kiri angka berapa, teman-teman? Bilangan berapa? Betul, negatif 6 terlebih dahulu. Baru negatif 5, ya kan? Karena negatifnya cuma 2 sih. Setelah itu tinggal 2. Ini kita coret aja ya. 2, 1, 0, 4. Ini gampang, berarti dari yang paling kecil ya berarti 0. 0. Terus 1, 2, dan 4. Nah, ini urutannya. Gitu ya. Nah, kita kembali ke masalah yang tadi, teman-teman. Suatu keluarga akan mengadakan tasyakuran pada tanggal 5 Agustus 2020. Nah, proses persiapannya dilakukan pada H-9. Pada H-7, undangan dibagikan kepada warga yang diundang, dan H+2 keluarga dari luar kota akan hadir ke rumah. Pertanyaannya adalah, tanggal berapa persiapan mulai dilakukan? Tanggal berapa undangan dibagikan kepada warga? Tanggal berapa keluarga dari luar kota akan datang? Nah, di sini Ustadz sudah menyediakan penanggalan nih, teman-teman. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Jadi H-5, tanggal 5 ya, tasyakurannya. Ini tanggal 5 kita tandai. Berarti ini adalah hari H. Ini hari H-nya.
Yang pertama, tanggal berapa persiapan mulai dilakukan? Persiapan dilakukan itu di H-9, berarti kita hitung mundur teman-teman. 4 berarti negatif 1 atau H-1. Ini H-2, H-3, ya. Terus tanggal 1 Agustus berarti H-4. Tanggal 31 berarti H-5, H-6, H-7, H-8, dan H-9. Nah, udah ketemu nih. Berarti persiapannya dilakukan pada tanggal 27 Juli. 27 Juli. Yang kedua, tanggal berapa undangan dibagikan kepada warga? Undangan dibagikan pada H-7. H-7 mana teman-teman? Nah, ini udah ketemu. 29 Juli. Berarti yang B ini jawabannya adalah 29 Juli. Nah, yang ketiga, tanggal berapa keluarga dari luar kota datang? Keluarga dari luar kota datang itu pada H+2, berarti 2 hari setelah hari H. Tanggal 6 berarti di sini plus 1. Plus 2 berarti di sini. Tanggal berapa? Tanggal 7. Berarti keluarga dari luar kota itu akan hadir pada tanggal 7 Agustus. Ya. Bagaimana teman-teman? Apakah bisa dipahami? Mudah-mudahan mudah dipahami ya penjelasan Ustaz tadi.